adalah sepenggal lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals bersama grup band Suami tahun 1989. Dari lagu tersebut, kita bisa memahami bahwa ada sebagian manusia yang tega menumpahkan darah dan merenggut nyawa manusia lainnya dengan dalih cinta, agama, bahkan atas nama Tuhan. Ironisnya, nama Tuhan mereka tinggikan, namun sembari merendahkan harkat kemanusiaan. Mereka merasa sedang berupaya menggapai surga di akhirat kelak, tetapi sambil menciptakan neraka di dunia kini. Sepanjang sejarah, dalam hal ini perjalanan bangsa Indonesia, kasus-kasus kekerasan atas nama agama dan Tuhan kerap terjadi. Dari kebencian yang hanya tertanam dalam pikiran, dari yang sekedar sikap antipati terhadap yang berbeda, hingga sampai pada aksi nyata menghalalkan dan menumpahkan darah manusia lain di luar kelompoknya. Itu semua pernah tertulis menjadi catatan kelam yang menodai pluralitas Indonesia sebagai bangsa. Ini harus dihentikan. Setidaknya, mari kita upayakan agar di masa depan hal semacam itu tidak terulang. Para penerus bangsa ini tidak boleh diwarisi dendam dan kebencian. Kita harus ingat bahwa tujuan negeri ini didirikan adalah agar dapat menjadi bahtera besar bagi semua kalangan, apapun agamanya, etnisnya, bahasa daerahnya, apapun latar belakang keluarganya, semua itu sama. Tujuannya untuk berlabuh di dermaga harmoni kerukunan. Dahulu, 28 Oktober 1928, para perintis negara sudah bersepakat untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia. Hingga akhirnya kita merdeka 17 Agustus 1945 dengan Pancasila sebagai dasar dan konsensus bersama dalam bernegara. Sungguh Indonesia ini adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Indonesia ini bisa disebut Darul Mithaq, negara kesepakatan, negara dengan kesepakatan yang agung, Mitsaqon Golito, yaitu Pancasila. Dalam hal ini, Kementerian Agama Republik Indonesia menggagas program moderasi beragama untuk mempromosikan pemahaman dan praktek-praktek keberagamaan yang toleran dan menghargai perbedaan guna menciptakan kehidupan berbangsa beragama yang harmonis dalam konteks kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Melalui program moderasi beragama ini dapat diupayakan dengan berbasis pada modal sosial yang telah kita miliki. Beberapa modal sosial itu, pertama, proses sejarah, proses penyebaran agama yang damai. Ini kaitannya dengan sejarah di masa lalu. Dalam konteks penyebaran Islam yang masif sejak abad ke-14, atau ada yang menyebutnya abad ke-13, atau mungkin ada yang menyebut bahwa Islam telah masuk sejak abad ke-8 Masehi. Agama ini meresap penyebarannya ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat melalui proses kultural dan terasa natural. Modal sosial yang kedua, peleburan agama dan kebudayaan. Dari realitas akulturasi tersebut, budaya dapat menjadi infrastruktur bagi ekspresi keberagamaan. Sementara agama bisa masuk menjadi ruh dan spirit bagi setiap ekspresi kebudayaan. Modal sosial yang ketiga adalah keselarasan hubungan agama dengan negara. Indonesia ini meski bukan negara teokrasi yang berdasarkan pada hukum satu agama tertentu, tapi Indonesia juga bukan negara sekuler. Agama dan negara di Indonesia diposisikan dalam hubungan yang simbiotik. Di Indonesia, kehidupan keberagamaan diperhatikan dan difasilitasi oleh negara. Terbukti dengan adanya Kementerian Agama misalnya. Sebaliknya, konstitusi negara dapat diinspirasi oleh nilai-nilai keagamaan. Modal sosial berikutnya adalah karakter masyarakat Indonesia yang toleran. Sejak dahulu kala, bangsa Nusantara sudah terbiasa membuka diri bagi ragam kebudayaan, hingga menumbuhkan peradaban yang berbeda karakter pada setiap masanya.
Dan modal sosial yang terakhir untuk melaksanakan moderasi beragama adalah di Indonesia ini banyak sekali ormas keagamaan yang dapat menopang pembangunan harmoni keberagamaan. Semoga dengan wasilah program moderasi beragama, masyarakat dapat berkomitmen pada negara, bertoleransi pada perbedaan dan pluralitas, anti terhadap radikalisme dan kekerasan, serta akomodatif terhadap budaya lokal. Mari berlapang dada bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama.